Halo, malam teman-teman. Suara saya kedengeran? Iya Pak, masuk Pak. Iya Pak, Suaranya kedengar kedengeran. Pak. Kedengeran ya. Oke. Malam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini lanjut untuk farmakologi klinis. Malam ini ada kelompok yang presentasi kan ya? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Silakan di-share dulu. Nanti saya dengerin dulu ya. Ini masih di jalan. Jadi sebentar lagi juga. Silakan mulai di-share dulu. Ini udah boleh mulai, Pak. Ya, mulai aja ya. Langsung presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra ingin mempresentasikan tentang metode analisis kasus farmasi klinik, metode SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan plan. Untuk dapat menyelesaikan kasus yang dialami oleh seorang pasien dapat digunakan metode SOAP, yaitu S. Subjektif merupakan data-data pasien yang diambil dari riwayat penyakit penderita seperti riwayat keluarga, alergi, penyakit penderita, pengobatan. Objektif merupakan kumpulan data pasien dan pemeriksaan fisik penderita maupun pemeriksaan penunjang seperti X-ray, ECG, dan CT scan. A. Asesmen merupakan penentuan masalah atau problem apa yang dialami oleh pasien atas dasar informasi pada subjektif dan objektif penderita. Plan yaitu yang pertama penetapan tujuan terapi, yang kedua menentukan terapi farmakologi dan non-farmakologi. 3. Pemilihan terapi farmakologi berdasar farmakoterapi rasional yang tepat indikasi. Obat, tepat dosis, dan cara pemberian. Waspada terhadap efek samping. 4. Pemberian konseling, informasi, edukasi kepada penderita. 5. Menetapkan dan memonitor efek pengobatan yang terjadi. Selanjutnya, menyelesaikan kasus farmakoterapi dengan metode SOAP. Penyusunan database pasien merupakan komponen penting untuk menyusun penyelesaian kasus atau pemberian pelayanan kefarmasian kepada pasien. Komponen S dan O dalam metode SOAP adalah cara untuk menyusun database pasien. Jenis informasi yang dikumpulkan meliputi data demografi pasien, riwayat penyakit, riwayat obat, riwayat alergi, terapi obat saat ini, riwayat sosial dan situasi ekonomi, riwayat keluarga, dan physical finding yang relevan dengan terapi obat. Kesalahan yang sering terjadi adalah memasukkan seluruh data demografi ke dalam bagian subjektif. Data demografi seperti nama, umur, alamat, tempat lahir, riwayat sosial, dan ekonomi bukanlah merupakan data subjektif yang dapat menjadi bahan penyelesaian kasus farmakoterapi. Namun, bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan terapi, sehingga data-data ini perlu dicatat dan diperhatikan, namun bukan merupakan bagian dari data subjektif. Data subjektif adalah data yang bersumber dari pasien atau keluarganya atau orang lain yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Contoh data subjektif ada klasifikasi penyakit dan data subjektifnya. Yang pertama, penyakit kardiovaskuler. Nyeri menjalar di dada kiri dengan lengan hingga lengan, pusing, merasa seperti menahan beban di dada kiri, sesak saat beraktivitas. Yang kedua ada penyakit ginjal.
nyeri saat buang air kecil, mual, muntah, lemas, dan sakit pinggang. Yang ketiga ada penyakit stroke, pelo, bicara cadel, lemah di salah satu bagian ekstremitas. Objektif. Data objektif bersumber dari hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan oleh profesi kesehatan lain yang mendukung problem medik. Contoh data objektif itu ada jenis pemeriksaan dan contoh data objektifnya. Yang pertama ada pemeriksaan kondisi atau keadaan umum dan tanda-tanda vital. Contohnya tekanan darah, denyut nadi, laju respirasi, suhu tubuh, Glasgow Coma Scale maksimal 4, maksimal 5, maksimal 6. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium darah rutin. Ada sel darah putih, sel darah merah, sama hemoglobin. Yang ketiga ada pemeriksaan EKG. Contoh datanya itu normal sinus rhythm, atrial enlargement, left axis deviation, left ventricular hypertrophy, and dengan repolarisasi abnormality, inferior infarct. Terus selanjutnya ada assessment. Proses assessment bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan evaluasi database farmakoterapi atau menggunakan pendekatan problem list. Yang pertama, evaluasi database. Farmakoterapi farmasis melakukan assessment terhadap informasi S dan O yang telah dikumpulkan dan disusun. Lalu hal-hal tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip farmakoterapi, guideline terapi, dan evidence-based medicine. Terkait dari evaluasi ini akan muncul drug-related problem atau drug therapy problem, baik aktual maupun potensial. Perlu dipikirkan peluang untuk meningkatkan atau menjamin keamanan, efektivitas terapi obat, serta peluang untuk meminimalkan atau menghindari DTP atau DRP. Yang kedua ada pendekatan problem list. Pendekatan ini dapat memudahkan proses assessment karena mengelompokkan data S dan O sebagai subjek problematik atau PM. Meliputi diagnosa, gejala, disfungsi organ, cacat fisik, dan penyakit penyerta serta morbiditas. Setiap PM dipasangkan dengan terapi yang sudah ada. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan kaidah farmakoterapi. Pengorganisasian informasi seperti ini dapat membantu memecahkan situasi yang kompleks, khususnya pasien yang memiliki PM lebih dari 2. Berikutnya, contoh asesmen menggunakan pendekatan problem list. Problemediknya pusing, tekanan darah 150/90, terapinya kaptropil 3 kali 12,5 mg. Asesmennya diagnosa hipertensi stage 3, DTP, need additional drug therapy. Rekomendasi penambahan amlodipin 5 mg 1x1. Monitoring TD setiap hari selama 3 hari untuk penyesuaian dosis. Plan yang dimaksudkan dalam penyelesaian kasus farmakoterapi meliputi formulasi rencana pelayanan kefarmasian yang dilanjutkan dengan monitoring. Formulasi rencana pelayanan kefarmasian meliputi 1. Penentuan tujuan, 2. Terapi farmakologi, meliputi rekomendasi terapi obat untuk setiap DTP atau DRP, lengkap dengan dosis dan alasan pemilihan terapi. Yang ketiga, terapi non-farmakologis. Yang keempat, rencana konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien. Hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasien saat memberikan informasi adalah sebagai berikut. Yang A, obat yang diberikan mengapa harus minum. Gejala yang mungkin dapat menghilangkan, kapan efek obat akan mulai terlihat, dan apa yang akan terjadi bila penggunaan obat tidak benar. Yang B, efek samping obat, apa yang mungkin muncul, bagaimana mengenalinya, bagaimana keseriusan efek samping obat, dan harus kemana bila terjadi efek samping obat. Yang C, instruksi, kapan harus minum obat, bagaimana harus menyimpan obat, berapa lama minum obat. Yang D, peringatan, kapan penggunaan obat harus dihentikan, berapa dosis maksimum yang diperbolehkan, mengapa penggunaan obat harus dihabiskan, dan tidak boleh ditelan. Yang E, konsultasi selanjutnya,
kapan dan kondisi seperti apa harus kembali ke dokter. Yang F, apakah semua butir informasi di atas sudah jelas? Pasien perlu mengulangi informasi, instruksi, dan peringatan penting. Formulasi rencana dilanjutkan dengan monitoring yang meliputi monitoring terapi obat dan outcome yang ingin dicapai. Jenis-jenis monitoring yang dapat dilakukan oleh seorang farmasis adalah yang pertama, monitoring efektivitas terapi. Efektivitas terapi dinilai berdasarkan tercapai tidaknya tujuan terapi. Yang kedua, monitoring farmakokinetika klinik. Monitoring farmakokinetika klinik lazim disebut TDM, Therapeutic Drugs Monitoring, yaitu pemantauan kadar obat dalam plasma terkait penilaian efektivitas terapi maupun ESO serta toksisitas. Pemantauan ini disarankan pada obat dengan indeks terapi sempit, seperti digoxin, phenytoin, carbamazepin, asam valproat, antibiotika golongan aminoglikosida, afoterisin B, tacrolimus, siklosporin, dan sebagainya. TDM cukup jarang dilakukan karena biaya yang cukup mahal. Untuk itu, biasanya dilakukan bagi pasien dengan keadaan yang mengarah ke ESO atau toksisitas obat, atau bagi pasien yang tidak memunculkan respon pada dosis yang maksimal. Yang ketiga, monitoring adverse drug reaction. Adverse drug reaction yang paling sering dimonitor adalah munculnya efek samping dan interaksi obat. Efek samping obat seringkali terjadi namun tidak dikenali. Farmasi seharusnya dapat mengidentifikasi ESO potensial yang mungkin terjadi dari monitoring tanda-tanda terkait ESO tersebut. Sedangkan interaksi obat yang perlu dimonitoring adalah yang mengakibatkan perubahan klinis secara signifikan. Yang keempat, monitoring toksisitas. Monitoring toksisitas terjadi akibat dosis yang berlebihan atau interaksi potensial dengan obat lain. Selanjutnya, contoh monitoring terapi. Yang pertama, monitoring efektivitas terapi. Nama obat antibiotik, kondisi kliniknya nafsu makan, demam, keadaan umum, tanda vitalnya temperatur dan nadi, parameter labnya leukosit. Lalu selanjutnya monitoring ESO, contohnya obat diuretik, kondisi kliniknya pandangan kabur, telinga berdenging, tanda vitalnya tekanan darah, parameter labnya kadar asam urat, dan gula darah. Yang ketiga, monitoring toksisitas, obatnya digoxin, kondisi kliniknya mual, muntah, pandangan kabur, tanda vitalnya nadi, parameter labnya depresi, gelombang ST pada EKG, dan hiperkalemia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman-teman, suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya, oke. Bentar. Ya, oke. Tadi sudah dibahas di kelompok tadi ya, kalau tentang adanya DRP atau Drug Related Problem. Ini permasalahan yang memang banyak terjadi dalam praktek sehari-hari. Permasalahan yang bisa terjadi atau hal-hal yang memang memungkinkan terjadi ya pada saat pengobatan kepada pasien. Tadi mungkin di depan ada beberapa hal yang perlu dibahas juga terkait dengan DRP itu. Jadi materi ini agak ada irisan ya dengan farmakoterapi. Karena farmasi klinis tentu perannya juga sebagai farmakoterapi. Bagaimana memberikan terapi yang mendampingi atau memonitor juga terapi yang telah diberikan oleh dokter, sehingga dokter ini pun juga ketika melakukan pengobatan itu ada juga melakukan tanda kutip pengawasan ya, mengawasi atau memberikan masukan, memberikan apa namanya penilaian terhadap yang sudah diresepkan. Tentu tujuannya bukan mengoreksi si dokternya secara full ya, artinya dokternya ada kesalahan atau enggak seperti itu, tapi setidaknya memberikan masukan ketika ada hal-hal yang memang kurang pas atau menyimpang dari pengobatan yang seharusnya. Karena dua hal ilmu yang berbeda ya. Kalau dokter itu lebih banyak dalam hal mendiagnosa. Jadi kalau mendiagnosa itu artinya untuk mengetahui penyakit, ya dokter ini lebih paham karena parameternya dia banyak tahu. Kemudian juga dalam hal menegakkan diagnosanya mereka lakukan gitu. Tapi dari sisi pengobatan, farmasi itu lebih banyak tahu tentang obat-obatannya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dokter mau obat itu by experience. Jadi ketika mereka berikan obat ke pasien, besok-besok pasiennya balik lagi, itu pasiennya akan memberikan respon pengobatannya seperti apa. Tapi kalau di apoteker kadang-kadang putus ya, sudah memberikan obat, tapi besok pasiennya nggak balik lagi, nggak ter-record gitu. Padahal dari sisi pembelajarannya, dari farmasi atau apoteker itu, tentang obat itu banyak banget, berapa SKS teman-teman pelajari tentang obat, sampai bikin obatnya, sampai mempelajari tentang interaksi obatnya, itu kan kita full. Tapi kalau untuk dokter, mereka kalau dokter umum itu nggak sedetail itu. Mereka mungkin yang lalu ya, sekarang saya nggak tahu persis, tapi yang lalu itu cuma beberapa SKS untuk obat. Selebihnya hanya banyak mendiagnosa. Sehingga boleh dikatakan ketika diskusi tentang obat-obatan, harusnya farmasi itu lebih tahu banyak dokter tentang diagnosanya. Nah, makanya di dalam DRP itu terkadang ada beberapa hal temuan. Ada obat yang diberikan kepada pasien, tapi indikasinya nggak ada. Mungkin kalau pasiennya paham obat, ini obat apa ya? Begitu dia tahu obat fungsinya apa, saya nggak ngerasakan sakit itu misalnya. Itu bisa jadi diberikan. Atau bisa jadi obatnya seharusnya diberikan, indikasinya ada, tetapi obatnya tidak didapatkan. Itu termasuk juga DRP atau Drug Related Problem. Permasalahan terjadi pada pasien, orang sakitnya ada, tapi obatnya nggak diberikan. Artinya terapinya nggak dapat. Ya, boleh dikatakan keberhasilan terapinya jadinya tidak tercapai. Dia pengen dapat obat untuk menurunkan produksi dari asam lambung misalnya. Ya, golongan PPI harusnya diberikan, tetapi dalam pengobatannya tidak dapat. Atau bisa jadi sebaliknya, pasiennya tidak pernah mengalami gangguan pada pencernaan, tiba-tiba diberikan obat itu. Nah, ini juga salah satu DRP yang terjadi. Saya dulu pernah pengalaman tuh udah lama ya, itu ART lagi demam berdarah, kasusnya lagi banyak-banyaknya, ketika datang ke suatu rumah sakit, tiba-tiba langsung disuntik rabeprazol kalau nggak salah waktu itu ya. Satu ampulnya itu bisa sampai dengan 300.000 lebih gitu. Padahal indikasinya nggak ada, nggak mengarah ke sana sama sekali, tetapi diberikan obat itu.
artinya indikasi yang nggak ada, tapi obatnya diberikan. Sebaliknya tadi ada obatnya, tapi indikasinya nggak ada. Atau indikasinya ada, obatnya nggak dikasih. Atau bisa jadi DRP itu obatnya ada, tapi dosisnya ketinggian. Sorry. Atau dosisnya terlalu rendah, terlalu kecil. Seharusnya dapat pengobatan yang sesuai, tapi dosisnya kecil sehingga keberhasilan terapinya jadi rendah. Itu termasuk DRP-nya. Makanya ketika tahu hal tersebut, seorang farmasi klinis di satu rumah sakit, mereka mendapatkan akses untuk melihat data objektif dan juga data subjektif dari pasien, khususnya yang objektif ya. Kalau subjektif itu adalah data-data yang memang dirasakan oleh pasien, tapi sifatnya masih subjektif. Sifatnya masih belum mengarah kepada hal yang memang spesifik. Misalnya dia pasiennya nyeri dada, tadi udah disampaikan. Nyeri di dadanya sakit banget. Kayak rasa kebakar di sini. Pasien ngerasakan seperti itu. Tapi suspeknya bisa jadi macam-macam. Bisa jadi, oh ini asam lambungnya naik, ada GERD nih, gastroesophageal reflux disease. Oh ini udah ada serangan jantung nih. Oh ini ada infak miokard. Itu kan semuanya dugaan-dugaan. Makanya data yang itu masih termasuk yang subjektif yang tadi disampaikan ya. Subjektif itu masih subjektif tapi belum spesifik. Bagaimana dengan data objektifnya? Yaitu pemeriksaan lebih lanjut. Makanya tadi juga disebutkan di kelompok ini, itu kalau pemeriksaan lanjutnya ada hasil-hasil lab. Hasil lab itu akan menegakkan diagnosanya. Ketika seseorang dilihat hasil labnya, oh ternyata dari hasil pemeriksaan pada jantungnya, semuanya normal kok, nggak ada masalah. Ini ada troponin E-nya, normal kok. Ini parameter fungsi jantungnya dilihat EKG-nya oke kok, bagus, artinya nggak ada masalah nih pasien ini, apalagi nih. Nah itu kan menegakkan diagnosa. Kemudian pengen lihat pencernaannya udah benar, udah masih bagus apa belum, jangan-jangan sphincter kardiak atasnya udah los nih, oh lakukan deh endoskopi, cek deh, masukin kamera lalu mulutnya masuk ke dalam ke pencernaan, kemudian dilihat, oh ternyata di bagian lambungnya, di bagian bawah atasnya, pundusnya misalnya, itu ada lukanya agak dalam di situ. Oh, pantesan. Nah, itu yang namanya data objektif yang sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa hasil lab. Berupa hasil lab, berupa hasil pemeriksaan menggunakan alat-alat elektromedik, menggunakan alat-alat yang mendiagnosanya ya. Sekarang kan banyak canggih-canggih itu. Kalau dulu kan hanya ronsen. Sekarang ada MRI, sampai bisa ngelihat isi dalamnya. Itu data-data objektif yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok ini. Subjektif data yang dirasakan oleh pasien, objektifnya data-data lab yang ada di dalam pemeriksaan pasien tersebut. Nah, kemudian setelah itu pasti dokter akan memberikan obat kan ya. Ada pemeriksaan, ada hasil lab, kemudian dokter meresepkan obat. Ketika resepnya keluar, resepnya datang, nah seorang farmasis itu pun juga farmasi klinis kalau memang melihat resep itu tidak hanya sekedar bikin secara langsung, tapi bisa melihat kira-kira obat yang diberikan ini udah tepat apa belum ya? Kira-kira obat yang diberikan ini ada interaksinya apa enggak? Ada indikasinya apa enggak? Karena teman-teman punya akses di farmasi klinis itu ke data-data objektif tadi. Jadi data-data objektif ini bisa dijadikan sebagai dasar obatnya udah pas apa belum. Kayaknya obatnya masih kurang nih, atau obatnya terlalu banyak, atau dosisnya terlalu rendah, atau dosisnya terlalu tinggi, sehingga perlu diskusi lebih lanjut ke dokternya gitu. Nah itu data-data yang akhirnya masuk ke dalam assessment. Makanya dibahas sekarang itu kan SOAP kan, SOAP. Subjektifnya udah dapat, objektifnya udah dapat juga, akhirnya ada assessment. Teman-teman menilai kira-kira yang sudah ada ini ada yang kurang pas apa enggak. Semakin itu sering dilakukan, semakin itu sering dipraktekkan, seorang apoteker itu akan lebih tajam dalam melihat pola persepannya sudah sesuai apa belum. Apakah ini terlalu tinggi, apakah ini terlalu rendah, apakah ini ada DRP di sini, obat ini nggak bisa dicampur nih. Maka di farmakoterapi teman-teman akan pelajari itu lebih detail. Misalnya, salah satunya misalnya pasien mengalami rasa nyeri pada saat buang air kecil. Saat berkemih itu rasanya kayak bakar gitu. Nah, di pinggangnya semuanya rasanya sakit. Kira-kira datanya data apa itu?
Kalian bisa jawab? Pasien datang ke dokter ngeluh si berkemihnya nyeri sekali, pinggangnya sakit, kemudian juga rasa kebakar pada saat buang air kemih. Kira-kira itu masuknya data apa? Subjektif ya, Pak. Ya, itu subjektifnya. Subjektif yang ada pada pasien tersebut. Oke. Kemudian pasien ini mengalami alergi terhadap trimethoprim misalnya. Itu data tambahan tuh. Kemudian dari hasil itu pasiennya lakukan cek lab, ternyata di situ dikatakan WBC-nya, white blood cell-nya, sel darah putihnya tinggi. Sel darah putihnya melebihi dari batas normal. Kemudian selain itu juga dicek di kultur, ternyata bakterinya banyak. Kira-kira itu data apa? Objektif. Subjektif, objektif, atau apa? Objektifnya. Dapat ya? Jadi ada subjektif yang dirasakan pasiennya, objektifnya data yang memang sudah clear, kelihatan dari hasil menggunakan alat-alat bantu, mau cek lab kah, mau alat pakai elektromedik kah, mau apapun itu hasilnya ketahuan. Itu udah dapat. Nah, sekarang pasien tersebut diberikan resep obat Sanprima Forte dan Sanprima Forte, Penazopiridin, dan satu lagi metilprednisolon. 3 obat diberikan, Sanprima Forte, Penazopiridin, satu lagi metilprednisolon. Nah, kalau sekilas teman-teman ngelihat ini gimana? Sekilas aja, kita belum nggak detail. Ini sebagai saya ambil satu contoh kasus aja. Apa yang bisa teman-teman assess di situ? Kan SWOT itu kan subjektif sudah tahu, objektif sudah tahu, A-nya apa? Assessment. Kira-kira assessment apa yang bisa teman-teman sampaikan? Belum kebayang ya? Tadi saya sampaikan pasien alergi terhadap trimethoprim dan sulfamethoxazole. Kira-kira kalau diberikan Sanprima Forte, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Karena isinya itu, ada Sanprima Forte itu isinya kan sulfamethoxazole dan trimethoprim. Nggak boleh. Artinya nggak boleh nih pasien diberikan. Karena di histori pasiennya, di medical record-nya biasanya ada tuh, riwayat alergi, ada tulisan di situ. Harusnya sekarang rumah sakit sudah pakai yang digital ya, jadi siapapun bisa akses. Tapi kalau berupa buku, tumpukan buku, bahkan sekelas rumah sakit EMC aja, itu masih menggunakan manual ya. Jadi pada saat ada saudara yang lagi dirawat atau waktu masuk UGD, dokter yang jaganya itu masih buka-buka kertas, lihat di historinya lama. Kalau di komputer kan langsung cepat gitu. Nah, jadi pasien itu riwayat alerginya terrecord di dalam medical record-nya. Kemudian tadi Sanprimanya kita keluarkan nggak masuk. Kemudian ada Penazopiridin. Penazopiridin ini seperti seperti urotraktin atau uriksin kayak gitu, obat-obatan untuk Penazopiridin itu urogetik kalau nggak salah nama patennya. Nah, obat ini diberikan dokter selama 5 hari untuk menghilangkan rasa nyeri. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Nah, ada punya gambaran? Belum ya? Teman-teman bisa lihat Penazopiridin ini kira-kira lama terapinya. Balik lagi, satu lagi, saya mau tambahkan juga lama terapi itu juga penting. Berapa lama terapi yang diberikan? Apakah terlalu lama? Apakah terlalu singkat diberikan? Itu bisa. Kalau obat-obatan TB, paru berapa lama pengobatan? Rata-rata 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan pengobatan sampai bahkan lebih sampai 9 bulan. Nah, Penazopiridin, teman-teman coba lihat nanti di farmakoterapi lebih detailnya itu. Ketika obat itu diberikan, kombinasi dengan antibiotik, maksimal hanya bisa diberikan 2 hari. Tidak boleh lebih. Karena justru mengganggu fungsi ginjal. Nah, yang gitu-gitu tuh
farmasis itu harusnya nanti akan lebih tajam tuh dalam analisa itu. Oh, phenazopridine ini nggak boleh nih, cuma boleh 2 hari aja. 3 hari pun juga lumayan berbahaya tuh, harusnya cuma 2 hari stop. Nyerinya harusnya udah teratasi. Itu asesmen yang dilakukan. Kan SOAP ya, S data subjektif, O objektif, A assessment. Ketika assessment ini dilakukan, ya tadi ketemuannya, oh Samprima Forte nggak boleh karena pasien alergi. Phenazopridine 2 hari aja nggak boleh diberikan selama 5 hari. Terus satu lagi tadi saya dikatakan ada obat apa namanya metilprednisolon. Ini ada interaksi nggak dengan obat 3 ini? Teman-teman bisa masukkan ke dalam satu aplikasi, misalnya aplikasinya itu apa namanya? Saya lupa ya. drugs.com ya, drugs.com atau drug interaction checker, itu bisa ketahuan interaksi apa yang terjadi kalau obatnya digunakan berbarengan. Itu masih dalam tahap assessment, dalam tahap menilai pengobatannya udah rasional apa belum. Ternyata begitu dicek, interaksi dengan obat-obatan. Yang tadi, yang Sanprima tadi yang nggak boleh itu, teman-teman boleh mengusulkan obat apa yang akan digunakan. Sifatnya usulan ya, walaupun tetap pada akhirnya dokter yang menentukan. Tapi usulannya apa? Ketika mengusulkan, pastikan antara obat yang diusulkan itu dengan obat yang ada di dalam, itu tidak terjadi interaksi apapun. Kalau terjadi interaksi percuma, nambah masalah baru ya. Udah keluarkan take out tadi Samprima Forte karena pasien alergi, kita usulkan ganti dengan levofloxacin misalnya, ya ternyata levo dengan si metilprednisolon ada interaksi. Cek dulu di situ. Ketika dicek di situ, baru kita bisa lihat, oh ternyata obatnya ada interaksi nih. Ganti obat lain. Tapi ketika merekomendasikan obat yang kita sampaikan, seorang farmasis itu harus punya juga evidence base. Mereka harus tahu bukti klinis obat yang direkomendasikan ini untuk penyakit itu. Oke apa enggak? Kalau ternyata obatnya kurang oke, dimentahkan pasti. Tapi obatnya ternyata oke, bagus, itu boleh dijadikan sebagai diskusi sama dokternya. Sehingga peran farmasis sama dokter itu jadinya sejajar. Nggak melulu kita dikatakan sebagai tukang obat ya. Nggak melulu kita dikatakan sebagai penyedia obat aja, tapi lebih banyak sebagai teman diskusi. Karena dari sisi kompetensi, dari sisi pengetahuan pun juga cukup banyak yang diketahui gitu. Nah, itu penting yang perlu kita pelajari juga. Jadi untuk hasil-hasil lab yang ada pada pasien itu, jangan tabu juga seorang farmasi harus tahu. Makanya di dalam SOAP ini, si apoteker, dia punya akses ke data objektif, dia harus paham hasil objektif yang terdapat pada pasien itu normal apa enggak. Kalau normal, dia harus tahu range-nya berapa. Ketika nggak normal, dia harus tahu ini pasien kenapa ya. Jadi dalam hal melihat hasil lab pada pasien tersebut, biasanya di dalam farmakoterapi, saya wajibkan ini ngomongin tentang parameter gula darahnya pada pasien itu, kemudian normalnya kira-kira berapa. Nah, pasiennya termasuk apa? Hipoglikemia apa hiperglikemia? Itu bisa dituliskan di dalam 3 kolom aja itu. Hasil labnya ini, misalnya gula darah postprandial, PPG-nya postprandial glukos atau gula darah 2 jam setelah makan. Pasiennya 350. Normalnya berapa sih? Oh, normalnya ternyata di bawah 200. Berarti kesimpulannya pasiennya apa? Pasiennya hiperglikemi, ya kayak gitu. Tensinya ternyata 195/120. Wah, tinggi banget nih. Harusnya berapa sih? 120/80. Berarti pasiennya apa? Hipertensi, tensinya tinggi. Kayak gitu. Jadi itu yang sederhana ya. Kalau udah masuk ke jelimet ke dalam, kayak kadar magnesiumnya berapa, kemudian saturasi oksigennya berapa, kemudian yang lain-lain banyak ya. WBC-nya, white blood cell-nya berapa, itu benar-benar harus paham. Sehingga dari situ bisa ketahuan, bisa membayangkan ini pasiennya sedang kondisi seperti apa, obat apa yang diberikan. Nah, itu tahap asesmennya jadi semakin kuat. Setelah asesmen didapatkan, baru lanjut ke plan. Namanya SOAP ya, SOAP. Udah tahu data subjektif, udah tahu data objektif, udah bisa menilai rasionalitas pengobatannya, di asesmen menilai, assess. Yang terakhir itu ada plan, merencanakan kira-kira apa terapi yang usulannya akan disampaikan. Di dalam plan itu, usulannya adalah bagaimana memberikan masukan
tentang terapi yang sesuai. Tapi harus ada evidence base, harus ada bukti ilmiah yang mendukung yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan berdasarkan testimoni, bukan berdasarkan pengalaman orang kalau pakai obat ini sembuh, enggak. Tapi harus punya data literatur yang menunjukkan kalau obat ini memang bisa digunakan untuk kasus itu dan memberikan efek yang lebih baik. Nah, misalnya kayak gitu. Saya mengusulkan misalnya pasiennya mengalami infeksi pada paru atau pneumonia misalnya itu ya. Kemudian ternyata pada saat diberikan levofloxacin secara infus, levonya ternyata memberikan reaksi yang tidak baik pada pasiennya. Kurang pas lah untuk levonya, atau levonya kosong atau gimana. Obat apa yang bisa disarankan? Ya, teman-teman bisa menyarankan, oh saya berikan moxifloxacin. Apa dasarnya memberikan moxifloxacin untuk pasien yang mengalami pneumonia, yang mengalami gangguan pada paru-parunya, ada peradangan pada parenkim paru-parunya. Apa dasarnya? Nah, moxifloxacin. Teman-teman bisa cari literaturnya apa sih? Oh, ternyata pada saat pemberian pasien mengalami pneumonia ini, levofloxacin itu butuh waktu sampai dengan 7 hari pengobatan. Moxi hanya butuh 5 hari pengobatan, udah menurunkan angka mortalitas, menurunkan angka morbiditas, menurunkan angka kematian, menurunkan angka perawat inapnya, dan meningkatkan quality of life. Ada tuh literaturnya. Nah, itu yang bisa diusulkan. Kita usulkan moxi aja dong. Karena moxi ini ternyata lama terapinya itu cuma 5 hari. Sedangkan levo itu bisa sampai dengan 7 hari. Ada 2 hari yang memang lumayan signifikan bagi pasien dong. Kenapa? Karena memang 2 hari berapa biaya perawatan di rumah sakit, berapa opportunity loss yang terjadi, keluarganya harus datang untuk melakukan pendampingan selama perawatan. Itu kan hal-hal yang kalau dihitung itu cost-nya gede tuh, biaya-biaya mereka bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, belum lagi beberapa pekerjaan lain akhirnya terbengkalai ya, tidak dilakukan karena memang harus merawat gitu. Sedangkan ini 5 hari sembuh. Buktinya apa? Inilah bukti ilmiahnya. Nah, kayak gitu. Jadi di sana itu memang dituntut di dalam SOAP ini seorang farmasis tidak hanya sekedar ngomong, tapi punya bukti-bukti ilmiah yang data-data pendukung yang perlu disampaikan pada saat diskusi. Makanya di beberapa rumah sakit itu di farmasi klinis yang sudah jalan ya, di dalam pengobatan, baik di dalam pengobatan rawat jalan maupun juga rawat inap di bangsal-bangsal, itu kerja mereka sudah mulai untuk menganalisa persiapan-persiapan yang sudah diberikan. Ketika analisanya sudah dicatat, sudah dirangkum, itu biasanya mereka akan lakukan evaluasi secara periodik tentang pengobatan pada pasien ini. Semakin apotekernya semakin banyak tahu, semakin apotekernya semakin banyak paham, tentu secara keberadaannya, secara kompetensinya semakin diperhitungkan. Semakin banyak juga yang akhirnya mau mendengar apoteker ini ngomong gitu. Tidak hanya ngomongin stok, tapi juga ngomongin tentang pengobatan pada pasien. Di luar itu banyak udah jalan ya, di luar negeri itu banyak udah jalan farmasi sama apoteker. Bahkan dalam mendiagnosa dokter meresepkan itu apoteker. Tapi Indonesia sampai saat ini masih belum ya, masih belum ada, tapi udah mengarah ke sana. Karena di beberapa rumah sakit, kalau saya lihat udah makin banyak apotekernya. Satu apoteker itu perbandingannya kalau mau lihat dari sisi bor occupation rate-nya ya, jumlah tempat tidurnya, satu apoteker itu idealnya 30. Jadi kalau rumah sakitnya ada 300 bed yang ada di situ, di rawat inapnya, maka apotekernya harusnya 10. Kalau lebih dari itu ya tinggal kalikan. Atau paling mentok-mentoknya satu apoteker 50 pasien lah. Karena dia harus mengawasi semua sedemikian, itu udah lumayan tinggi ya. Idealnya 30. Jadi kebutuhan apoteker menghitungnya dari situ. Di RSCM itu sampai dengan, kalau nggak salah kemarin itu 48 orang apoteker yang ada di situ. Berarti kalau dikalikan 30, berarti pasiennya bisa 1.000 lebih ya, untuk satu rumah sakit. Kebutuhan seperti itu. Islam Cempaka Putih kemarin di kelas ini kalau nggak salah ada salah satu itu 18 orang. Nah itu yang akhirnya mereka
perannya sebagai farmasi klinis. Perannya tidak hanya sekedar melengkapi atau menyiapkan obat-obatan yang dipakai oleh dokter, tapi juga melakukan analisa terhadap pengobatan yang sudah ada di tempat atau di rumah sakit tersebut. Sehingga itu bisa dievaluasi, tujuan akhirnya bagaimana meningkatkan keberhasilan terapinya menjadi baik, dan menurunkan angka morbiditas, angka sakitan, dan juga angka kematian dari pengobatan yang ada. Ya. Itu sedikit beberapa hal ya yang tadi saya highlight juga dari teman-teman yang sudah presentasi tentang SOAP ini. Ada pertanyaan? Ada? Cukup? Udah capek ya? Sebelumnya tadi kuliah apa, teman-teman? Praktek Pak di IKIPA. Oh, praktek ya. Tapi ini udah masih di jalan pada di rumah? Kalau Sudah di Ada di rumah, ada yang masih di jalan kali ya. Iya, tadi ada ketemu juga yang lagi praktek ya. Oke, cukup? ya cukup Pak. Nanti kira-kira UTS kita PG ya Pak soalnya Pak. UTS saya mau diskusikan dulu dengan Bu Mary dan satu lagi oh ya Bu Mary saya akan nanti diskusikan dulu akan seperti apa nanti ya, apakah kasusnya kita diskusikan, tapi nanti disampaikan dulu ininya poin-poin apa yang nanti akan teman-teman pelajari ya, gitu ya. Tanggal berapa sih? 23 ya? Iya Pak, 23 Oktober. 23 berarti ya masih ada satu kali pertemuan lagi ya, tanggal 17. Minggu depan kita bahas deh ya. Iya makasih Pak. Oke, saya absen dulu. Diah Ayu ada? Hadir, Pak. Anita Rahman? Hadir, Pak. Malah? Hadir, Pak. Muhammad Romli? Hadir, Pak. Yulita? Hadir Pak. Anissa Rahmah? Hadir, Pak. Travelina? Pak. Lulu? Hadir, Pak. Septi Berta? Hadir, Pak. Este Norma ya? Hadir, Bapak. Ayu dia? Hadir, Pak. Fahmi? Fahmi ada? Lorita? Hadir, Pak. Ananda Sela? Hadir, Pak. Iskandar? Hadir, Pak. Nia? Hadir Pak. Azahra? Azahra ada? Ananda Maharani? Hadir, Bapak. Ada. Mutiara Andini? Mutiara Bapak Andini? Zara hadir. Azahra ada ya? Ada Pak. Nia Mulyani? Hadir, Pak. Septia Wafa? Hadir Pak. Indah? Hadir, Pak. Siti Fatimah? Hadir, Pak. Teguh? Hadir, Pak.
Siti Askia, Hadir, Pak. Ilmi Aulia, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Bapak. Fahmi mana tadi? Fahmi nggak ada ya? Dari awal nggak ada ya? Di searching namanya juga nggak muncul. Oke, berarti tidak hadir. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua ya. Siap-siap mulailah ya, mulai dipelajari materi-materi yang ada. Minggu depan kita bahas ya untuk kisi-kisinya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih semua. Terima kasih, Pak.